Halo kawan-kawan, apa kabarmu? Kuharap kau baik-baik saja. Di zaman-zaman sekarang ini, di hari-hari terakhir ini, banyak sekali orang yang melencengkan adat Batak ya. Yang beberapa bulan lalu di mana pihak pengantin mengulosi hula-hulanya di dairi. Nah, bulan Desember 2024 kemarin ada juga di acara pesta pernikahan pihak tulang mengulosi dengan uang yang dibentuk seperti ulos. Ya, itu sangat aneh menurutku karena 41 tahun aku hidup di Sumatera Utara ini belum pernah aku lihat sekalipun orang mengulosi dengan uang yang dibentuk seperti ulos dalam acara adat Batak apapun yang kuikuti. Peristiwa mengulosi dengan uang pecahan 50.000 dan 100.000 yang dibuat menjadi ulos ini terjadi di Kanopan tanggal 28 Desember 2024 kemarin. Ini videonya kawan-kawan. Ako pinagalang mo, pasakti mas, nagturong kasi asa na kung paano, terima kasih daw. Manotor daw ba? Madam tambay ba? O, sabi pa rin ba? Diling ba? Ba naman na tao ito? Pina mo yan. Ala ko pina. Dalo eh. Pasti na. Enteng-enteng idalo, saya dihantam terus. Bah. Bagaimana menurut kawan-kawan video itu? Pernah nggak kalian melihat acara adat seperti itu di tempat kalian atau di acara adat yang pernah kalian ikuti? Orang mengulosi dengan menggunakan uang pecahan 50.000 dan 100.000 yang dibentuk menjadi ulos. Nah, sepertinya mengulosi dengan pakai uang ini menjadi tren karena baru-baru ini juga ada di media sosial pihak hula-hula atau tulang juga mengulosi pengantin dengan menggunakan pecahan uang yang dibentuk menjadi ulos. Ini dia videonya kawan-kawan. Nah, jadi suka-sukanya kan kawan-kawan. Jadi sudah menjadi tren pada saat ini ulos digantikan dengan uang, ya, uang kertas 50.000-an atau 100.000-an yang dibentuk menyerupai ulos, dan itulah yang diberikan kepada pengantin dan pihak parboru. Nah, apakah ini dibenarkan? Apakah ini adalah efek dari modernisasi di mana zaman semakin canggih jadi adat pun harus direvisi atau adat harus direnovasi? Apakah ini yang benar di kalangan kita orang-orang Batak? Jadi kawan-kawan, beragam komentar mengenai video ini. Tapi sebagian besar justru setuju dengan pemberian uang yang dijadikan ulos dengan berbagai alasan. Ada yang mengatakan bahwa kalau ulos itu tidak bisa dipakai, ulosnya banyak hanya untuk dibuat di lemari, ulosnya disimpan saja, tidak bisa dipergunakan, bahkan menjadi makanan tikus dan rayap. Dan ada yang bilang lagi ulos itu nggak berguna, ada yang bilang lagi ulos itu tidak bisa menjadi uang. Padahal kalau menikah itu kan membutuhkan uang, sehingga mereka lebih senang kalau pihak tulang atau hula-hula mengulosi dengan lembaran-lembaran uang. Tapi yang sebenarnya menurutku pribadi, ulos ini adalah warisan leluhur kita, warisan ompong kita yang sangat dalam maknanya, sangat dalam filosofinya. Jadi tidak bisa digantikan dengan apapun menurutku ya. Karena ulos ini merupakan tradisi yang menjadi kekayaan bagi bangsa Batak. Jangan nanti kalau negara lain atau orang lain mengklaim ulos sebagai warisan budayanya, kita ribut.
Ya, jangan nanti ketika ulos diklaim sebagai milik mereka kita ribut. Padahal kita sebagai generasi penerus dari bangsa Batak ini tidak melestarikannya. Bahkan terkesan mencoba menghilangkan ulos ini dari kehidupan kita sebagai pribadi keturunan orang Batak, ya. Bahkan yang kemarin-kemarin juga banyak yang membakar ulos dengan alasan ulos itu sebagai alat untuk persembahan berhala, ya, oleh gereja-gereja Nasomaradat. Kini kita sendiri yang melakukan adat malah mengubah atau merevisi ulos dengan pemberian beberapa lembar uang yang dijadikan ulos, ya, dengan dalih atau alasan itu lebih berguna bagi pihak pengantin atau pihak parburu. Sungguh miris, ya, sungguh miris. Inilah namanya degradasi adat, degradasi budaya yang lama kelamaan akan hilang dari generasi penerus, ya. Generasi penerus orang Batak nanti tidak akan pernah melihat lagi kekayaan budaya dari leluhurnya. Tidak akan pernah lagi melihat warisan opung-opungnya dulu yang begitu dalam makna filosofinya, yang begitu dalam maknanya untuk kehidupan kita. Ya, jangan karena alasan ekonomi, jangan karena alasan lebih berguna uang daripada ulos sehingga kita membenarkan hal-hal seperti ini, ya. Marilah kita lestarikan budaya kita. Budaya itu adalah kekayaan kita, budaya itu jati diri kita. Budaya itu adalah siapa kita, ya. Dengan budaya itu orang mengenal kita. Banggalah menjadi orang Batak. Banggalah memiliki budaya Batak yang begitu luar biasa. Ya, salah satu simbolnya adalah ulos, kain tenunan yang merupakan simbol kekayaan dari daya pikir atau olah pikir opung-opung kita, leluhur kita yang begitu luar biasa, ya. Banyak filosofinya. Jadi menurutku pribadi, ulos tidak bisa digantikan dengan uang bermiliar-miliar pun yang dibentuk menjadi ulos, ya. Kalau ini dibiasakan, kalau ini menjadi kebiasaan, ini akan dibenarkan. Bahkan nanti di hari-hari yang akan datang kita akan melihat orang akan diulosi dengan sarung saja atau diulosi dengan kain putih saja. Lama-lama orang pun akan diulosi dengan kain kafan, dan itu bisa kalian benarkan, ya. Tolonglah, kalau bukan kita yang melestarikan budaya kita, siapa lagi? Kalau bukan kita yang membuat budaya kita ini hebat, siapa lagi? Kalau bukan kita yang membuat budaya kita dihormati oleh orang lain, siapa lagi? Jangan kalau nanti budaya ini sudah dicuri oleh bangsa lain, dicuri oleh orang lain, kita baru ribut. Sementara sekarang ulos ini kita tidak lestarikan, kita tidak budayakan, kita tidak hargai, kita tidak hormati ulos ini, ya. Jangan mau termakan oleh ajaran-ajaran yang aneh, ya. Ulos itu bukan tempat persembahan berhala. Ulos itu tidak mengandung kuasa-kuasa negatif seperti perkataan mereka-mereka yang anti adat. Ulos itu adalah lambang kesakralan, lambang kesucian dari budaya Batak itu sendiri, di mana orang-orang Batak memiliki identitas yang luar biasa, yaitu ulos. Pakaian identitas, identik dengan kita. Ketika orang melihat ulos, maka orang tahu bahwa kita itu adalah suku Batak, orang-orang Batak yang terhormat. Jadi kawan-kawan, marilah kita lestarikan. Jangan kita buat ulos ini menjadi barang biasa, bahkan barang yang tidak berharga, sehingga harus digantikan dengan lembaran-lembaran uang yang dibuat menjadi sebuah kain ulos. Bagaimana kawan-kawan menurutmu? Apakah hal ini bisa dibenarkan? Apakah ini bisa menjadi prosesi adat Batak yang akan kita lestarikan kepada keturunan kita nantinya? Sampaikan semua komentarmu di kolom komentar. Demikian video ini kawan-kawan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan salam sana.